mengklarifikasi berbagai fenomena kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis fenomena kemagnetan dan peranannya dalam berbagai produk teknologi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam materi, yaitu tentang yaitu medan magnet di sekitar arus listrik. Nah, materi ini akan kita bahas pada hari ini. Percobaan Oyster. Nah, dalam percobaan Oyster ini dijelaskan bahwa jika di atas suatu kompas dibentangkan suatu kawat sejajar, maka jika kawat tersebut dialiri arus listrik, maka jarum kompas akan menyimpang. Nah, hal ini menunjukkan adanya medan magnet di sekitar arus listrik. Nah, selanjutnya arah garis-garis medan magnetik yang berada di sekitar kawat berarus sesuai dengan kaidah tangan kanan atau aturan struktur putar kanan. Jadi selanjutnya dalam arah medan magnet di sekitar kawat penghantar arus listrik dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ada yang sudah pernah dengar kaidah tangan kanan? Jadi dalam menentukan arah medan magnet di sekitar kawat penghantar arus listrik itu kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, di mana jika arah ibu jari menunjukkan arus listrik, arah arus listrik, maka arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Nah, kaidah tangan kanan ini juga dapat digunakan untuk menentukan arah medan magnet pada penghantar berbentuk lingkaran yang dialiri listrik. Ada lagi, ternyata penghantar berarus listrik yang ditempatkan dalam medan magnet juga dapat mengalami gaya magnet. Nah, hal ini ditemukan pertama kali oleh Hendrik Anton Lorentz. Apa itu? Nah, makanya ada yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, pertama kali ini ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz, di mana gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Nah, besar gaya Lorentz tergantung pada besar medan magnetik. Terus, panjang penghantar dan besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Selanjutnya, untuk aliran arus listrik tegak lurus terhadap arah medan magnet. Nah, gaya Lorentz ini dapat dinyatakan dengan rumus. Mungkin kata kelasnya bisa dihapuskan dulu. Untuk pindah saja. Kalau hapuskan dulu.
Jadi ini adalah rumus dari gaya Lorentz. Nah, ibu mau tanya, ada yang tahu contoh penerapan gaya Lorentz yang diterapkan dalam peralatan silakan? Ada yang bisa sebutkan? Siapa? Nah, jadi kalau tidak ada yang tahu, jadi contoh peralatan sehari-hari yang menerapkan gaya Lorentz itu yang alat terus ada juga blender. Ada yang tahu blender? Kipas angin bisa. Kalau AC yuk. Kalau banding-banding bangku. Oke. Nah, dari beberapa contoh di atas ini prinsipnya dari semangat ini yaitu mengubah energi listrik menjadi energi. Makanya ibu akan memberi beberapa contoh soal supaya kalian mengetahui apa yang menjadi magnet dan banding-bandingku dengan magnet di sekitar arus listrik. Oke, jadi selanjutnya ibu akan kasih contoh soal, tapi sebelum itu untuk lebih mengerti dan supaya kalian juga belajar bekerja sama, jadi ibu akan bagi dalam beberapa kelompok. Jadi kelompok ini dibagi atau sebelumnya pernah dibagi dalam kelompok? Sudah pernah? Ya, jadi kita mengikut dari kelompok itu saja supaya kita juga tidak berkumpul. Oke, silakan duduk per kelompok ya. Berapa kelompok? Kemarin udah masuk kelompok? Iya, Bu. Oke, sini kelompok saja. Dari contoh soal yang ibu berikan ini adalah contoh penerapannya supaya kalian bisa lebih mengerti apa itu magnet dan bagaimana itu ada magnet di sekitar alat magnetis.
contoh soal penularan, di mana yang pertama itu kalian akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan medan magnet. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi ya, kalau ada yang mencatat pasti tahu apa yang dimaksud dengan medan magnet. Nah, yang kedua yaitu sebutkan contoh-contoh penerapan medan magnet yang sering kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya juga sudah saya sampaikan tadi, dan semoga ada yang menulis ya. Iya, Bu. Dan yang ketiga itu faktor apa yang menentukan besar magnet di sekitar kawat berarus listrik. Apa saja ya. Nah, jadi silakan per kelompok mencari jawabannya. Bisa juga menggunakan internet atau bisa membuka catatannya tadi. Aku akan tunjuk perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya bersama dengan teman-teman. Silakan jawabannya. Nah, ibu juga akan mengirimkan link dari penjelasan tentang materi kita tadi, yaitu arah medan magnet. Nah, nanti ibu akan mengirimkan juga untuk link YouTube-nya mengenai penjelasan tentang arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Nah, silakan perhatikan videonya atau jadi ibu juga akan mengirimkan link video YouTube tentang materi kita hari ini, yaitu arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Silakan kalau sampai di rumah silakan nonton atau lihat videonya supaya kalian lebih paham tentang materi kita pada hari ini. Ya, Bu. Jadi silakan lanjutkan mencari jawabannya. Ya. Kelompok satu di sini, maaf ya. Nah, kelompok satu bagaimana? Sudah. Oke. Kelompok dua, yang mana kelompok dua? Oke, kelompok tiga bagaimana? Nomor 2, Ibu. Faktor apa saja yang menentukan besar magnet di sekitar kawat berarus listrik? Kelompok dua bagaimana? Silakan kerjasama ya, jangan ada yang tidak kerja. Ya, Bu. Silakan kerja ya. Ya, Ibu. Yang mau minum silakan minum, tapi jangan makan. Di luar kepala. Yang getar ini yang mana menjadi dan yang mana tidak. Pasti yang mencatat, pasti yang mencatat menjadi apa.
Jadi ingat jangan lupa ya, silakan pelajari atau silakan menyimak video yang dikirimkan di grup kelasnya supaya kalian lebih mengerti apa itu medan magnet dan bagaimana itu medan magnet bisa kita rawat berarus listrik. Jadi mungkin untuk materi hari ini cukup. Nah, untuk pertemuan selanjutnya